Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada para teman-teman dan juga Bapak Guru yang tengah menonton video ini. Pada video ini, saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sejarah sebagai peristiwa dalam kejadian serangan umum 1 Maret 1949. Namun, sebelum mengarah presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Maiza Gangga Dewi atau kerap dipanggil Oge, nomor absen 1 dari kelas 10-8. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 menjadi topik presentasi saya kali ini. Namun apakah peristiwa tersebut? Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 merupakan peristiwa lanjutan dari agresi militer Belanda kedua yang bertujuan untuk menyerang negara Indonesia yang dimana menyasar kota Yogyakarta sebagai target utamanya. Karena pada saat itu, kota Yogyakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang dimana Belanda ingin memiliki tujuan untuk menguasai negara Indonesia. Tentu dengan adanya semangat dari pahlawan-pahlawan Indonesia, mereka tidak tinggal diam ketika mendengarkan adanya serangan dari pihak Belanda. Sehingga pahlawan-pahlawan Indonesia mulai menyusun strategi untuk memberikan serangan balik yang disebut dengan serangan umum 1 Maret 1949. Namun, apakah penyebab dari serangan umum 1 Maret 1949 ini? Pada video kali ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ternyata adanya propaganda Belanda yang disampaikan melalui dunia internasional bahwa Indonesia sedang berada di keadaan yang hancur. Selain itu, Belanda juga mengatakan bahwa negara Indonesia memiliki TNI yang sangat sedikit ataupun bisa disebut dengan tidak adanya TNI atau tidak tersisanya TNI meskipun negara Indonesia sudah merdeka. Selain itu, Belanda juga ingin memiliki maksud untuk menguasai negara Indonesia lagi dan lagi karena mereka merasa lebih leluasa, maka dari itu mereka memberikan serangan di tahun 1949 ini. Dan tentunya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan adanya berita terkait tersebut, pahlawan-pahlawan Indonesia termasuk tentara negara Indonesia dan juga kalangan masyarakat tidak tinggal diam dan mulai menyusun strategi untuk memberikan serangan balik kepada pihak Belanda. Dan ini adalah part yang paling sangat-sangat menyerukan karena bagaimanakah kronologi dari sejarah sebagai peristiwa dalam serangan umum 1 Maret 1949. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tentara negara Indonesia dan juga kalangan masyarakat mulai menyusun strategi untuk memberikan serangan balik kepada pihak Belanda. Dan tepat pada pukul 6 pagi ketika sirene sudah berbunyi yang menentukan bahwa jam malam sudah tiba, dan tepat pada saat itu tanggal 1 Maret 1949, serangan balik atau serangan umum mulai untuk siap beraksi. Dengan waktu yang sangat singkat, TNI mulai berhasil untuk membubarkan negara Belanda yang pada saat itu datang ke Indonesia tanpa adanya surat-surat yang legal atau bisa dibilang mereka datang secara ilegal. Pembubaran pihak Belanda ini menjadi suatu bentuk yang sangat-sangat diapresiasi karena pada saat itu negara Belanda pun merasa terkejut serangan umum ini sangatlah mendadak mereka terima sehingga pihak Belanda tidak memiliki strategi untuk menyerang balik atas serangan yang sudah dipersiapkan oleh pihak TNI dan juga pihak kalangan masyarakat. Dengan adanya keberhasilan TNI untuk membubarkan pihak Belanda menjadi suatu berita yang sangat baik sehingga disebarluaskan melalui Burma sehingga sampai ke New York hingga Amerika Serikat. Dengan adanya berita baik ini tentu juga disebarluaskan melalui ke pemerintah daerah Republik Indonesia. Dan ternyata pada saat adanya keberhasilan TNI ini membuat pihak Belanda menjadi merasa tersingkirkan karena pada saat itu Amerika Serikat yang pada awalnya memiliki dukungan kepada Belanda mulai berjatuhan dan mulai mendukung negara Indonesia dan menyarankan Belanda agar berunding kepada negara Indonesia.
Tentunya dengan adanya sejarah sebagai peristiwa dalam serangan umum 1 Maret 1949 ini memiliki dampak yang besar kepada negara Indonesia hingga saat ini. Sepertinya kita semua sudah merasakan kemerdekaan Indonesia karena adanya serangan-serangan yang sangat memiliki komitmen besar dari para pahlawan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dan tentunya masih ada banyak sekali dampak-dampak yang dapat kita rasakan dari serangan umum 1 Maret 1949. Yang pertama, adanya eksistensi TNI yang masih sangat kuat dan sangat mampu untuk menyerang. Yang kedua, dengan adanya keberhasilan TNI menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap performa tentara negara Indonesia. Dan dengan adanya keberhasilan ini pula, banyak sekali Indonesia mendapatkan dukungan ataupun tawaran dari Dewan Keamanan PBB atau Dewan Keamanan PBB. Dan hal ini juga terjadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Amerika Serikat mulai merubah sikapnya agar lebih peduli dan lebih mengarah kepada negara Indonesia, sehingga Amerika Serikat menyarankan agar pihak Belanda mulai berunding kepada negara Indonesia. Dan yang terakhir dan sangat paling penting pada saat itu adalah dengan keberhasilan TNI dapat menolak propaganda Belanda yang menyatakan bahwa negara Indonesia sudah hancur dan tidak adanya tersisa TNI meskipun negara Indonesia merdeka. Dan pada saat itu sangatlah berarti karena negara Indonesia pada saat itu sudah merdeka. Apalagi propaganda Belanda itu disampaikan melalui dunia internasional, dan dunia internasional pun mulai mengetahui bagaimana kebenaran yang telah disampaikan melalui keberhasilan tentara negara Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini dan di dalam video ini, supaya saya harapkan kita semua sebagai warga negara Indonesia yang sudah merasakan kemerdekaan Indonesia mulai mengenang sejarah sebagai peristiwa dalam serangan umum 1 Maret 1949 ini sebagai sejarah yang hanya dapat kita rasakan sekali seumur hidup dan membuat kita merasa bersyukur karena hal itu kita bisa merasakan kedaulatan dari negara Indonesia sendiri. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, berikan saya untuk memberikan pantun hanya sekali. Pergi jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa untuk membeli pepaya. Terima kasih kepada teman-teman untuk mendengarkan video saya dan sudah berkenan untuk menyampaikan dengan baik dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.